Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini saya, Dr. Muharam, akan bincang-bincang masalah serba-serbi menopause. Menopause merupakan suatu proses fisiologi yang normal pada usia tua, jadi setelah masa reproduksi seorang wanita. Biasanya berkisar sekitar 45 sampai 55 tahun dan di Indonesia sekitar 48 tahun. Menopause ini ditandai dengan berhentinya siklus menstruasi secara permanen akibat hilangnya fungsi ovarium karena penuaan. Jadi ada penuaan, ya, akan menurunkan jumlah folikel primordial di ovarium sehingga estrogen menurun, ya, inhibin menurun, AMA menurun, ya, sehingga kalau kita lihat di misalnya hormon FSH dan LH akan terjadi peningkatan karena umpan balik negatifnya ke hipotalamus dan hipofisisnya menurun, ya, ovulasi tidak terjadi, kegagalan perkembangan endometrium, ya, sehingga menopause menjadi ini diawali dengan menstruasi yang tidak teratur, kemudian menstruasi yang berhenti permanen. Biasanya tanda-tanda dan gejala menopause ini dibagi dua, yaitu gejala jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek biasanya mulai dari gejala vasomotor, urogenital, somatik, dan psikogenik, ya. Sedangkan untuk jangka panjang, misalkan gangguan kardiovaskuler, ya, gangguan osteoporosis, dan demensia. Untuk gejala jangka pendek seperti vasomotor, bisa kita lihat adanya hot flashes, ya, malam biasanya gerah, ya. Gejala somatik biasanya yang berdebar berat di dada, ya, tapi penyakit jantung tidak ada. Rambut rontok, dari otot, ya, kemudian juga nyeri sendi, ya, vagina menjadi kering, dispareunia, atau gangguan hubungan suami istri, ada kembung-kembung nggak jelas, ya. Untuk urogenital biasanya sering infeksi saluran kemih, ya, sering ngompol atau batuk atau ketua sedikit ngompol, ya. Gangguan psikonik seperti insomnia, ya, libido menurun, sering lupa, sulit berkonsentrasi, dan mood yang tidak stabil. Nah, tata laksana menopause ini yang pertama adalah selalu gaya hidup yang sehat. Kemudian terapi simptomatik dan terapi hormonal bila diperlukan, ya. Jadi untuk gaya hidup sehat, pertama pilihlah makanan yang sehat, diet yang sehat, yaitu banyak mengonsumsi sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan yang dapat mengurangi gejala hot flashes-nya, ya. Tapi juga jangan yang pedas-pedas, nanti makin hot flashes makin tinggi, ya, makin keringetan nggak jelas. Kalau olahraga jangan lupa lebih 30 menit selama 3 kali per minggu, ya. Kemudian juga cukup kalsium, ya, dan juga jangan lupa menghindari makan makanan yang menghambat asupan kalsium seperti soda, ya. Vitamin D cukup sekitar 400 IU per hari, ya. Jangan lupa jemur pada saat ultraviolet B-nya itu cukup banyak di matahari sekitar jam 9 sampai jam 12. Hindari merokok, baik aktif maupun pasif, alkohol, kopi, ya, makan makanan yang tinggi lemak dan kolesterol. Nah, bagi yang mau nggak mau harus kita berikan terapi hormon ini, kita harus melihat keluhan menopause-nya sangat mengganggu atau tidak, ya. Mengganggu kehidupan sehari sehingga quality of life-nya menurun, ya, dan mau menggunakannya. Jadi kita harus melihat kontraindikasi, ya, apakah memang ada yang tidak boleh secara absolut atau relatif. Yang absolut seperti adanya riwayat kanker payudara, adanya perdarahan dari pervaginam yang tidak jelas penyebabnya, adanya porfiria, adanya DVT atau trombosis, ya. Dan kalau yang relatif misalnya ada mio, ada endometriosis, ya.
Nah, kalau masih punya rahim, kita bisa menggunakan terapi hormon ini ya. Tapi kalau misalnya tidak mau menggunakan hormon, kita bisa menggunakan yang alami atau terapi fitoestrogen. Ya, fitoestrogen ini cukup banyak di lapangan seperti isoflavon dari kacang-kacangan tadi ya, kemudian bengkuang, kacang tunggak, ya, semanggi, ya. Di lapangan ada black cohosh, dan prime oil, ya. Dan kalau masih mempunyai rahim, untuk penggunaan hormon ini harus dilindungi dari gangguan terhadap rahimnya. Itu jangan sampai terjadi hiperplasia endometrium atau kanker rahim. Jadi biasanya di cover atau ditambahin dengan obat-obat yang mengandung progesteron ya di sini. Nah, biasanya saat ini tidak ada lagi pencegahan dengan obat-obat hormon atau pencegahan primer maupun sekunder ya. Jadi kita menerapi bila sudah ada gangguan dan terbatas sampai 3 tahun. Tetapi kalau misalnya pasien menginginkan dan merasa membutuhkan sekali terapi ini, maka setiap 3 tahun dilakukan pemeriksaan ulang pap smear-nya ya, kemudian pemeriksaan mamografinya, ya, pemeriksaan hati dan ginjalnya, sehingga tetap sehat. Nah, beberapa obat yang biasa di lapangan seperti estradiol valerat, ya, estrogen, equine, ya, kemudian bisa kita combine dengan gestagen atau progesteron ya untuk cegah dari komplikasi di rahim seperti hidroksiprogesteron ya, amoksasilin asetat ya. Nah, kalau fitoestrogen ya banyak di lapangan ada isoflavon, lecohosh ya. Dan juga kita tambahan dengan kalsium juga ya. Dan vitamin D. Banyak ya. Nah, tapi ada juga yang tidak bisa dilakukan prepared hormon ini ya. Jadi terapi hormon ini diganti dengan sesuai dengan simptomatiknya. Seperti hot flashes, bisa kita kasih gabapentin atau golongan SSRI ya. Di mana golongan ini juga mengurangi hot flashes, gangguan tidur dan gangguan mentalnya. Ya, demikian diskusi kita mengenai menopause. Bila ada pertanyaan, silakan bertanya pada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.